kembali di pelajaran teori seperti biasa. Bagaimana kabar kalian semua? Baik, apa sudah siap semuanya belajar? Iya. Seperti biasanya sebelum belajar kita baca doa dulu. Silakan ketua kelasnya memimpin baca doa. Ridho silakan. Doa dimulai. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan absen terlebih dahulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Baiklah, agar pembelajaran kita lebih semangat, hari ini kita akan melakukan tepuk semangat lebih dahulu. Tepuk semangat! Anak-anak semuanya, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian masih ingat pelajaran minggu lalu? Ingat! Tentang apa ya? Hari ini kita akan belajar masih bab 8 tetapi dengan subtema yang berbeda, yaitu senang menolong orang lain. Kira-kira di sini siapa yang pernah menolong orang lain? Coba angkat tangan. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kembali. Berikan Ibu contoh sikap menolong orang lain yang pernah kalian lakukan. Coba siapa yang berani angkat tangan? Biasa kan? Membantu ibu membersihkan rumah. Dani yang pernah membantu cuci piring. Ya. Cek dulu. Nah, pertanyaan berikutnya. Coba ada yang bisa menjawab apa kira-kira manfaat senang menolong orang lain bagi diri sendiri. Coba angkat tangan siapa yang bisa? Ya, coba anak Zahira. Dapatkan pahala. Akila memperoleh kebudayaan. Baiklah anak-anak, silakan dibaca. Di sini ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, melalui proses pembelajaran kalian mampu menjelaskan makna sikap menolong orang lain dengan baik dan benar. Yang kedua, melalui proses pembelajaran peserta didik mampu membuat paparan mengenai sikap menolong orang lain. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita, peserta didik mampu mencontohkan perilaku sikap menolong orang lain. Seperti itu, semoga apa yang Ibu sampaikan kalian bisa menyerapnya dengan baik. Yuk kita sekarang buat kelompok seperti kelompok agama kita yang kemarin. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Mejanya disusun. Pindah mati deh. Menolong teman yang berbeda agama, ya, daripada kita menolong orang yang kecelakaan di jalan sedangkan kita masih kecil. Nah, Ibu akan menjawab pertanyaan dari anak Daluki. Apakah boleh menolong dengan teman yang berbeda agama? Tentu kita boleh menolong teman yang berbeda agama. Dalam agama Islam kita diajarkan untuk saling menolong tanpa memandang perbedaan. Nah, karena Rasulullah SAW saja memberikan contoh dengan membantu tetangganya yang berbeda agama. Jadi menolong teman yang berbeda agama adalah tindakan yang baik.
dan sesuai dengan ajaran agama. Yang tidak boleh itu misalnya menolong dalam keagamaan, misalnya itu membantu menyiapkan hari perayaan Natal. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Kalau membantu kemanusiaan boleh, misalnya ada bencana atau apa, itu boleh saja. Nah, kemudian pertanyaan dari Rido, bagaimana membantu orang yang kecelakaan di jalan sedangkan kita masih kecil katanya. Jadi untuk menolong orang yang kecelakaan di jalan itu, meskipun kalian masih kecil, dapat melakukan beberapa langkah. Jadi pertama kita memanggil orang dewasa. Nah, kemudian kalau bawa HP kita bisa menelpon nomor darurat untuk mendapatkan pertolongan medis. Kemudian yang kedua, memberitahu orang lain. Jadi anak-anak, hari ini proyek kita membuat kartu tentang tolong-menolong. Jadi temanya untuk hari ini yaitu menolong ikhlas tanpa balasan secara langsung. Artinya kalian bisa menolong itu tidak mengharapkan balasan langsung dari orang yang kalian tolong. Buat saja jadi berkelompok, kira-kira berapa waktu yang kalian perlukan? Sejam aja? Satu jam. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kita nanti bisa sambil diskusi dengan teman-teman dan ibu guru. Jadi kita mulai dari sekarang ya. No chance concealing what deep down I felt for you. Oh, I regret for losing the one who loved me, for who I can't go back to. Iya, yang tebal dibagi dua. Dibagi dua aja, tuh kalau dipakai semua. Ya. Temanya dibuat cara negara, tulisannya naklah. Sehabis ini nah temanya pakai sepeda mulanya. Yang ini pensiun temanya ini loh. Diulang gana-gana seganal kertas itu nah. Seganal kertas ini temanya naklah. Biasa itu temanya biasa. Yang mana terbagus tulisannya pakai sepeda warna. Kelompok 3 akan membacakan hasil dari kerja kelompok kami. Pekerjaan sukarela. Anggotanya adalah Adam, Saiku, Akbar, Rizky, dan Hafiz. Silakan bacakan kartunya. Membuang waktu untuk proyek lingkungan dan masyarakat. Kartu kedua. Penyucian sukarela di panti asuhan. Kartu ketiga. Memberikan makanan kepada orang yang kelaparan. Mengapa kartu-kartu tersebut dapat dikatakan pekerjaan sukarela? Kira-kira kenapa? Karena bantuan ini bersifat sering mendesak dan mendadak. Iya. Evaluasi dari hasil kerja kelompok kalian, nilai tertinggi diperoleh pada kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3 dengan nilai 95. Kelompok 2 nilainya 90 karena ada yang kurang tepat sedikit. Tetap beri tepuk tangan temannya.
lagi kita akan melanjutkan mengerjakan tes. Jadi tesnya itu kita dalam bentuk aplikasi kuis ya. Jadi untuk soal-soalnya sudah Ibu bagi di grup kelas kita. Silakan dibuka, keluarkan HP masing-masing. Dari hasil tes yang kalian sudah kerjakan, hampir persen yang belum tuntas. Jadi untuk mencukupi nilai, nanti akan Ibu adakan remedi. Tugas-tugasnya akan Ibu kirim ke tugas. Dari materi kita hari ini, setelah ini kita akan melanjutkan untuk tahap kesimpulan. Nah, adakah di antara kalian yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan? Ya, anak Zahira. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah yang pertama, menolong sesama adalah nilai mulia dalam Islam, dan itu mencakup semua orang tanpa memandang perbedaan. Kedua, Allah memerintahkan kita untuk saling mendukung dalam kebaikan dan takwa, membimbing anak untuk menjalankan perintahnya. Ketiga, penting untuk menjauhi tindakan dosa dan permusuhan, karena itu bertentangan dengan ajaran agama. Nah, Ibu tambahkan sedikit kesimpulan dari anak Zahira. Jadi menolong orang lain tidak hanya dilakukan berupa bantuan fisik saja. Terkadang kebaikan bisa datang dalam bentuk dukungan emosional, seperti mendengarkan dengan penuh perhatian atau memberikan kata-kata semangat kepada teman yang sedang mengalami kesulitan, berbagi pengetahuan atau keterampilan. Juga dapat menjadi bentuk bantuan tanpa melibatkan tindakan fisik, seperti memberikan bimbingan akademis kepada teman sekelas yang mengalami kesulitan belajar. Nah, terkadang menolong juga berarti memberikan saran positif dan mendorong atau mendukung pencapaian tujuan seseorang. Demikian yang bisa dapat Ibu simpulkan. Sampai di sini dulu materi pembelajaran kita hari ini. Lanjut di pertemuan berikutnya kita akan membahas masih bab 8, namun dengan skema yang berbeda, yaitu ciri-ciri sifat munafik. Sekian dulu yang dapat Ibu bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.